Hey, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita jalan-jalan virtual ke Sumatera Utara. Ke tempat yang, sering banget dibilang kepingan surga, yaitu Danau Toba. Keindahannya emang gak usah ditanya lagi ya. Betul sekali. Nah, sumber kita kali ini seru nih. Ada cerita rakyat bergambar, terus ada juga artikel-artikel online yang bahas sisi sains dan legendanya. Jadi kita punya bahan dari asal-usul terjadinya Danau Toba, cerita rakyat Sumatera Utara, drama kosmis Supervolcano Toba, sampai eksplorasi sejarah, mitos, dan budaya Danau Toba. Lengkap ya? Iya, jadi misi kita kali ini tuh mau coba lihat Danau Toba dari dua kacamata. Gimana sains jelasin kelahirannya dari letusan supervolcano yang dahsyat banget, sama gimana legenda lokal cerita hal yang sama, tapi dengan cara yang beda, yang juga menarik banget. Oh ya, plus kita singgung juga status kerennya sebagai Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ya, Danau Toba ini emang spesial banget sih. Ini bukan danau biasa ya, tapi sebuah kaldera raksasa. Bekas letusan, bukan gunung biasa tapi supervolcano. Supervolcano? Wow. Dan letusannya itu dampaknya bukan main loh. Bukan cuma ngubah pemandangan di Sumatera aja, tapi ngubah iklim dunia. Bahkan ada teori kuat yang bilang kalau letusan itu hampir bikin spesies kita, manusia, punah. Serius? Sampai segitunya? Ya oke. Kalau gitu mari kita mulai dari sisi sainsnya dulu deh, biar kebayang. Danau vulkanik itu kan sederhananya danau yang terbentuk karena aktivitas gunung berapi ya? Betul. Biasanya kan ada kawah gitu ya, bekas letusan, terus kisi air hujan. Tapi Toba ini beda ya berarti? Nah itu ngebentuk cekungan raksasa banget. Raksasa segimana tuh? Ukuran Toba ini luar biasa. Panjangnya aja sekitar 100 km, lebarnya 30 km. Luasnya itu lebih dari 1.100 km persegi. Hah? 1.100? Gede banget. Iya. Buat perbandingan aja nih, Danau Taupo di Selandia Baru, itu juga kaldera supervolcano. Luasnya cuma sekitar 600-an km persegi. Jadi Toba ini emang monster bisa dibilang gitu. Wow. Kedalamannya juga nggak main-main, sampai lebih dari 500 meter. Luar biasa. Terus, apa sih yang bikin letusan sedahsyat itu bisa kejadian di sana? Pasti ada hubungannya sama posisi geologis Indonesia kan? Tepat sekali, kuncinya di situ. Indonesia ini kan unik banget ya, jadi tempat pertemuan lempeng-lempeng tektonik raksasa dunia. Iya, 3 lempeng besar itu kan ya? Eurasia, Indo-Australia, Pasifik. Betul. Nah, untuk Toba ini yang paling berperan itu lempeng Indo-Australia yang gerak ke utara, terus nabrak dan nyusup ke bawah lempeng Eurasia. Tempat Pulau Sumatera kita berada itu kan di lempeng Eurasia. Oh, jadi kayak ditabrak dari bawah gitu ya? Iya, proses nyusup atau menunjam ini terjadi udah jutaan tahun di sepanjang pantai barat Sumatera. Proses ini manasin batuan di bawahnya, ngebentuk magma dalam jumlah yang banyak banget. Magma ini ngumpul di kantong raksasa di bawah permukaan, deket sama patahan besar Sumatera. Patahan Sumatera itu ya? Iya. Nah, tekanan di kantong magma ini terus-terusan naik sampai akhirnya ya nggak ketahan lagi, meledak. Boom. Dan ini kejadiannya nggak cuma sekali ya? Sumber kita tadi nyebut ada beberapa fase letusan gitu. Secara geologis, iya betul. Paling nggak ada 3 letusan super besar yang akhirnya ngebentuk kompleks kaldera Toba yang kita kenal sekarang. Ada yang kejadiannya sekitar 800 ribuan tahun lalu, terus ada lagi sekitar 500 ribuan tahun lalu. Wah, udah lama banget ya? Iya, tapi, nah ini dia, yang paling ngubah dunia itu letusan terakhir. Sekitar 74.000 tahun yang lalu. Ini yang terkenal banget sebagai letusan Youngest Toba Tuff atau YTT. Nah, ini dia nih bagian yang katanya paling bikin merinding itu. Letusan YTT 74.000 tahun lalu ini skalanya separah apa sih? Susah dibayangin sebenarnya, saking besarnya. Perkiraannya Toba itu muntahin sekitar 2.800 km kubik material vulkanik. 2.800 km kubik? Itu sebanyak apa ya? Itu banyak banget. Itu terdiri dari aliran abu sama batuan super panas yang namanya ignibrite, ditambah lagi abu vulkanik halus yang volumenya ribuan kilometer kubik juga. Abu ini kelempar puluhan kilometer ke atas, ke atmosfer, terus nyebar ke seluruh dunia. Seluruh dunia? Iya. Nih, biar kebayang skalanya ya. Letusan Gunung St. Helens tahun 1980 di Amerika, itu kan lumayan heboh ya? Iya, ingat saya. Nah, itu cuma muntahin sekitar 0,25 km kubik material.
Jadi, letusan Toba terakhir ini kira-kira 11.000 kali lebih besar dari St. Helens. 11.000 kali, astaga. Itu benar-benar skala kosmik ya namanya. Banget, skalanya kosmik. Terus dampaknya ke seluruh planet gimana? Sumber kita tadi ada nyebut soal musim dingin vulkanik. Itu gimana maksudnya? Nggak bisa masuk maksimal. Diperkirakan ini berlangsung mungkin selama 6-10 tahun. Lama juga ya? Iya. Akibatnya, suhu global itu anjlok drastis. Rata-rata turun 3-5 derajat Celcius. Bahkan di beberapa tempat bisa sampai 15 derajat penurunannya. Ini bencana ekologis global. Tumbuhan pada mati, hewan kelaparan, rantai makanan ambruk total. Gila. Terus, nah disinilah muncul teori yang, wah cukup mengejutkan ya tentang nenek moyang kita Homo sapiens. Teori genetic bottleneck atau kemacetan genetika itu. Betul. Ini diajukan oleh Stanley M. Aus. Teorinya gini, bencana iklim gara-gara letusan Toba ini bikin populasi manusia purba di zaman itu menyusut drastis banget. Banget. Mungkin cuma tersisa beberapa ribu orang aja di seluruh dunia. Angkanya macam-macam. Ada yang bilang 3.000, ada yang 10.000 individu. Mereka yang sedikit ini, yang berhasil selamat, inilah yang kemudian menurunkan seluruh populasi manusia modern sekarang ini. Kita semua. Jadi, tunggu dulu. Jadi ada kemungkinan kita semua ini, saya, Anda, pendengar semua, itu keturunan dari segelintir orang yang berhasil lolos dari bencana Toba itu. Wah, itu pemikiran yang luar biasa banget sih. Memang, buktinya itu ada di DNA kita sekarang. Kalau dibandingin sama primata lain, keragaman genetik manusia itu relatif rendah. Seolah-olah kita pernah ngelewatin leher botol populasi yang sempit banget di masa lalu. Mind-blowing sih ini. Lalu, gimana dengan Pulau Samosir yang gede banget di tengah danau itu? Kok bisa ada pulau di situ? Pulau Samosir itu juga unik prosesnya. Jadi, setelah kaldera raksasa terbentuk karena puncaknya ambruk tadi Ya. tekanan dari sisa magma yang masih ada di bawahnya itu pelan-pelan tapi pasti norong dasar kaldera ke atas. Kayak diangkat gitu dari bawah. Oh, kayak lantai danaunya naik gitu? Betul. Proses pengangkatan inilah yang ngebentuk Pulau Samosir. Sama juga daratan di sisi timur danau yang namanya Blok Uluan. Bukti ilmiahnya kuat banget kok. Mulai dari lapisan ignimbrite tebel yang ditemuin di mana-mana sekitar Toba, sampai jejak abu Toba yang kedeteksi jauh banget. Di India, Laut Cina Selatan, bahkan sampai lapisan es di Greenland. Sampai Greenland? Jauh banget. Iya, ini nunjukin betapa masifnya letusan itu. Dan ini hasil kerja keras banyak peneliti dari macam-macam bidang ilmu ya, geologi, arkeologi, antropologi. Oke. Ini dari sisi sainsnya aja udah dahsyat banget ya ceritanya. Skalanya kosmik, dampaknya luar biasa. Nah sekarang coba kita geser sedikit nih. Kita dengerin cerita yang hidup di tengah masyarakat, yang tinggal di sekitar Danau Toba itu sendiri. Gimana legenda ngejelasin asal-usul danau ini? Katanya ada kisah tentang seorang petani bernama Toba ya? Betul sekali. Ini legenda yang sangat terkenal di sana. Dan mungkin di seluruh Indonesia juga ya. Intinya begini, ada seorang petani namanya Toba. Dia hidup sederhana, agak miskin gitu. Suatu hari dia mancing seharian, akhirnya dapat ikan mas. Tapi bukan ikan mas biasa. Ikannya gede banget, warnanya keemasan, ajaib lah pokoknya. Ikan mas ajaib ya? Iya, dibawa pulang ke rumah, tahu-tahu ikannya hilang. Gantinya, muncul seorang perempuan yang cantik banget. Ternyata dia itu jelmaan si ikan mas tadi. Seorang putri yang katanya dikutuk. Wah, langsung jadi cerita fantasi ini. Iya, singkat cerita, Toba sama putri jelmaan ini jatuh cinta. Terus mereka menikah. Tapi, ada satu syarat penting banget yang diajukan si putri. Toba nggak boleh sekalipun dalam kondisi apapun nyebut-nyebut atau ngungkit asal-usul istrinya yang dari ikan itu. Kalau janji ini dilanggar, bakal ada bencana besar katanya. Sebuah janji krusial nih, harus dijaga baik-baik. Banget. Nah, mereka hidup bahagia, terus punya anak laki-laki namanya Samosir. Tapi, si Samosir ini tumbuhnya jadi anak yang agak pemalas, manja, dan rakus kalau soal makanan. Mulai ada potensi konflik nih. Iya, suatu hari, ibunya nyuruh Samosir nganterin bekal makan siang buat ayahnya, si Toba, yang lagi kerja di ladang. Tapi dasar Samosir, di tengah jalan, bekal buat ayahnya malah dia makan sendiri sampai habis. Waduh. Nah, si Toba di ladang udah nungguin lama, udah lapar banget,
capek juga kan kerja. Pas Samosir datang nggak bawa apa-apa, dan dia tahu bekalnya dihabisin. Wah, marahnya meledak si Toba. Bisa kebayang sih marahnya. Dalam puncak amarahnya itulah, dia lupa sama janjinya. Dia keceplosan ngebentak si Samosir. Kurang ajar, nggak tahu diuntung, dasar anak ikan. Atau ya versi lain ada yang bilang dasar keturunan ikan. Intinya, rahasia itu kebongkar. Astaga, dilanggar juga akhirnya janjinya. Dan saat itulah bencana terjadi. Tepat sekali. Samosir nangis kejer, lari pulang ngadu ke ibunya. Ibunya jelas sedih banget, kecewa luar biasa karena Toba ngingkarin sumpahnya. Dengan hati hancur, dia nyuruh Samosir buat cepat-cepat lari ke bukit yang paling tinggi di dekat situ. Dan jangan noleh ke belakang. Terus ibunya gimana? Setelah Samosir lari, menurut legenda, entah dari air mata ibunya yang nggak berhenti ngalir, atau ada versi lain dari hentakan kaki ibunya ke tanah, tiba-tiba sumber air raksasa menyembur dahsyat dari dalam tanah. Airnya meluap cepat banget, menenggelamkan seluruh lembah tempat mereka tinggal. Ibunya sendiri kembali berubah wujud jadi ikan dan ikut tenggelam bersama air bah itu. Lembah yang tergenang air itu kemudian jadi Danau Toba yang luas. Sementara bukit tinggi tempat Samosir berhasil selamat, itu jadi Pulau Samosir. Si Toba sendiri dalam beberapa versi cerita ikut tenggelam juga bersama rumah dan ladangnya. Kisah yang tragis banget ya, tentang janji yang diingkari, amarah sesaat yang bawa petaka abadi. Tapi kalau kita perhatiin nih, ada kayak kemiripan yang menarik nggak sih antara legenda ini sama penjelasan ilmiah tadi? Walaupun beda banget caranya cerita. Nah, itu dia yang menarik. Emang ada kemiripan yang bikin kita mikir. Misalnya, banjir dahsyat dalam legenda itu bisa jadi itu semacam gema atau memori kolektif masyarakat tentang proses pengisian kaldera raksasa oleh air hujan yang makan waktu ribuan tahun. Atau mungkin ingatan tentang bencana susulan pasca letusan, kayak banjir lahar dingin atau mungkin tsunami kecil di dalam danau purba itu. Siapa tahu kan? Masuk akal juga ya. Terus gimana dengan Samosir yang lari ke tempat tinggi? Itu juga menarik. Diusirnya atau larinya Samosir ke tempat yang lebih tinggi, itu kan secara simbolis mirip banget sama proses geologis pengangkatan Pulau Samosir dari dasar kaldera tadi. Kayak ada resonansi gitu antara cerita rakyat sama kejadian geologisnya. Jadi, bisa dibilang mitos atau legenda ini kayak semacam cara masyarakat zaman dulu buat merekam, memahami, dan nurunin ingatan tentang peristiwa alam yang luar biasa dahsyat, yang mungkin traumatis buat mereka. Sangat mungkin begitu. Mitos itu seringkali berfungsi sebagai memori kolektif. Jadi cara sebuah budaya buat ngejelasin dunia di sekitar mereka, termasuk fenomena alam yang skalanya gede banget kayak gini, jauh sebelum ada penjelasan sains modern. Tentu aja, legenda Toba ini juga syarat banget sama pesan moral ya. Ya, jelas banget pesannya. Pentingnya nepatin janji, terutama sama keluarga, terus pentingnya ngendaliin amarah, jangan sampai merusak, sama yang mungkin soal menghormati asal-usul atau alam itu sendiri. Oke. Nah, setelah kita dengerin penjelasan sains yang luar biasa dan legenda yang menyentuh ini, sekarang pertanyaannya, apa arti semua ini buat Danau Toba hari ini? Statusnya sebagai Toba Caldera UNESCO Global Geopark itu sepenting apa sih? Oh, itu penting banget. Status UNESCO Global Geopark yang didapat tahun 2020 itu bukan sekedar label atau piagam aja ya. Itu pengakuan dunia bahwa Toba ini punya warisan geologi atau geodiversity yang nilainya luar biasa. Tapi nggak cuma itu. Ada apa lagi selain geologinya? Geopark itu konsepnya mengintegrasikan 3 hal. Geodiversity tadi, terus biodiversity atau keragaman hayati, sama cultural diversity atau keragaman budaya. Semuanya ini harus unik, saling terkait, dan dikelola secara harmonis. Tujuannya jelas, melindungi warisan ini, terus memanfaatkannya untuk pendidikan, dan juga mendorong ekonomi lokal yang berkelanjutan, terutama lewat pariwisata yang bertanggung jawab. Bisa kasih contoh nyata nggak dari 3 pilar itu di Toba? Yang paling kelihatan atau paling khas gitu? Bisa. Contohnya nih dari geodiversity ya, selain kalderanya sendiri yang udah jelas luar biasa, mungkin yang ikonik itu dinding kalderanya yang
curam banget di beberapa sisi. Itu kan kayak buku sejarah bumi ya, nunjukin lapisan batuan purba. Atau Gunung Pusuk Buhit, itu kan dianggap sakral banget dalam budaya Batak, tapi secara geologi itu sebenarnya bagian dari proses vulkanik pasca letusan besar. Ada juga situs kayak Batu Gantung, itu punya cerita geologi dan legenda sendiri yang nyambung. Oke, itu geologinya. Kalau hayatinya, biodiversity-nya. Nah, biodiversity-nya juga unik. Mungkin yang paling terkenal itu andaliman. Andaliman, merica Batak itu ya? Betul, itu bumbu khas banget yang rasanya unik, agak getir, pedas gitu. Dan emang tumbuhnya subur di dataran tinggi sekitar Danau Toba aja. Ini jadi kunci masakan Batak. Terus ada juga fauna khas, misalnya ihan Batak atau nama lainnya deke jurung-jurung. Itu ikan endemik Toba, dulu katanya cuma raja yang boleh makan, sekarang udah langka banget, jadi simbol pentingnya konservasi di sana. Wah, menarik ya. Nah, pilar terakhir, cultural diversity-nya. Budayanya pasti kaya banget ya. Wah, kalau budaya Batak Toba ini kaya banget. Misalnya aja kain ulos yang terkenal itu. Itu bukan sekedar kain biasa loh. Setiap motif, setiap warna, itu punya makna filosofis yang dalam banget. Dipakai di hampir semua upacara adat penting dari kelahiran sampai kematian. Iya, sering lihat ulus. Itu arsitekturnya unik, terus ada ukiran khas namanya gorga, warnanya biasanya merah, hitam, putih. Itu juga penuh filosofi. Belum lagi sistem kekerabatan mereka yang kuat banget, Dalihan Natolu, itu jadi kayak tulang punggung kehidupan sosial masyarakat Batak Toba. Musik gondang, tari tortor, wah banyak banget deh. Kebayang sih kayaknya budaya di sana. Nah, terus keterlibatan masyarakat lokalnya sendiri gimana? Pasti itu jadi kunci suksesnya Geopark ini kan ya? Sumber kita nyinggung ini penting banget biar status Geopark ini nggak cuma di atas kertas. Mutlak, itu kunci utamanya. Geopark yang berhasil itu adalah yang benar-benar memberdayakan masyarakat lokal. Manfaat dari status UNESCO ini harus bisa dirasain langsung sama mereka. Baik itu lewat kesempatan untuk ikut melestarikan budayanya, pendidikan buat generasi muda tentang kekayaan alam dan budaya mereka sendiri, maupun peluang ekonomi baru, misalnya dari pariwisata berbasis Geopark, yang menghargai ketiga pilar tadi, geologi, hayati, dan budayanya. Jadi saling dukung ya, antara konservasi sama kesejahteraan masyarakat. Idealnya begitu. Jadi kalau kita makin paham kekayaan Toba yang berlapis-lapis ini, geologinya yang dahsyat, hayatinya yang unik, budayanya yang kaya, kita jadi makin sadar betapa pentingnya menjaga kelestarian tempat ini. Bukan cuma buat orang Batak atau Indonesia aja, tapi buat dunia. Bener banget. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, dari obrolan kita, Danau Toba ini kayak punya dua cerita asal-usul yang sama-sama kuat, sama-sama dahsyat. Satu cerita tentang amukan alam skala kosmik yang ngebentuk fisik dan pemandangannya yang luar biasa. Iya, cerita sainsnya. Satu lagi, cerita tentang manusia, tentang janji, tentang makna yang ngasih jiwa ke tempat itu lewat legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Cerita budayanya. Dan ternyata keduanya ini, sains dan legenda, nggak saling bertentangan ya, malah kayak saling melengkapi gitu. Menceritakan keagungan Danau Toba dari sudut pandang yang berbeda, tapi sama-sama penting. Ini makin negasin lagi betapa Toba ini signifikan banget secara global. Sebagai danau kaldera supervolcano terbesar di dunia, sebagai situs warisan dunia UNESCO, dan ya itu tadi, sebagai saksi bisu peristiwa yang hampir menghapus kita dari muka bumi. Betul, dan mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran yang mungkin menarik buat Anda dan pendengar bawa pulang. Renunganlah sedikit. Boleh, apa tuh? Mengingat letusan Toba puluhan ribu tahun yang lalu itu, sedahsyat itu, sampai nyaris bikin spesies kita punah, mungkinkah memori kolektif tentang peristiwa nyaris punah itu yang terkubur dalam banget di sejarah panjang kita, dan mungkin juga bergema tanpa kita sadari dalam mitos-mitos serupa di berbagai belahan dunia, mungkinkah itu secara nggak sadar masih ikut ngebentuk cara kita bertahan hidup, atau bahkan cara kita memandang alam sampai sekarang ini? Menarik pertanyaannya. Landscape yang sedramatis Danau Toba ini, dengan sejarahnya yang begitu dalam, mungkin aja menyimpan memori tersembunyi yang lebih dalam dari yang kita kira selama ini. Siapa tahu kan?